perkenalkan, nama saya Nikada Palistiana dengan NIM 2111021011. Dan saya di sini dengan rekan saya. Halo, saya Madini Tayani, NIM 21110210260. Dasar pengembangan kurikulum terdiri dari landasan filosofi, psikologi, dan sosial budaya. Tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk menentukan potensi dalam diri peserta didik agar dapat mencapai kemampuan terbaiknya. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses siklus yang meliputi tujuan, metode, material, dan penilaian. Tahapan pengembangan kurikulum meliputi studi kelayakan dan kebutuhan, penyesuaian konsep awal perancangan kurikulum, pengembangan rancangan untuk melaksanakan kurikulum, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan, dan melaksanakan kurikulum. Pengembangan kurikulum memiliki banyak sekali model. Salah satunya adalah model Skillback atau yang sering disebut dengan model dinamik. Pada suatu instansi sekolah, biasanya ada beberapa kurikulum yang diterapkan seperti di SMP Negeri 6 Singaraja yang menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk jenjang kelas 7 dan kurikulum 2013 pada jenjang kelas 8 dan kelas 9. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang model kurikulum Skillback, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum model Skillback. Yang kedua, tahapan pengembangan kurikulum model Skillback. Yang ketiga, implementasi pengembangan kurikulum di SMP Negeri 6 Singaraja. Dan yang keempat, kesimpulan. Model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Skillback menjelaskan, model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembangan termasuk guru perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Tahap menganalisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan tujuan dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Analisis situasi pada setiap instansi biasanya berbeda, sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Seperti pada SMP Negeri 6 Singaraja, analisis situasi pada SMP ini diukur dengan tes diagnostik yang akan menghasilkan analisis tingkat kemampuan siswa, dan dari hasil tes diagnostik ini menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Analisis situasi biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran dan saat awal pembelajaran atau sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Contoh menganalisis situasi pada kegiatan pembelajaran matematika kelas 9 yang menghasilkan model pembelajaran Discovery dengan metode kegiatan literasi mandiri. Memformulasikan tujuan adalah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan tujuan dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Dalam memformulasikan tujuan, SMP Negeri 6 Singaraja mengikuti patokan CP atau SKL. Pada kurikulum Merdeka menggunakan patokan CP yang kemudian ditentukan tujuan-tujuannya, lalu dibuat ATP atau alur tujuan pembelajaran, serta setelah itu
Baru guru menentukan materi pembelajaran tersebut cocok untuk kelas berapa dan materi apa yang terlebih dahulu diberikan serta hasil apa yang harus didapatkan atau dikuasai oleh siswa. Contohnya pada pembelajaran matematika di kelas 9 semester 1 pada materi pembelajaran bangun ruang, sisi lengkung, rumus volume kerucut. Tujuan pembelajarannya dari materi tersebut adalah melalui model pembelajaran discovery dengan metode kegiatan literasi mandiri serta sebagai upaya membangun sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli serta menumbuhkan keterampilan host peserta didik dapat menentukan rumus volume kerucut. Kegiatan dalam tahapan menyusun program. Menurut model dinamik atau Skillback adalah suatu proses pengembangan program pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk merumuskan tujuan dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekolah. SMP Negeri 6 Singaraja menyusun program sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan analisis situasi yang ada. Seperti dalam penerapan kurikulum 2013, ada silabus dan dalam silabus tersebut terdapat KI, KD, dan indikator dan juga tujuan pembelajaran. Lalu pada kurikulum Merdeka terdapat CP atau capaian pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan TP atau tujuan pembelajaran. Contohnya dalam penyusunan program pada mata pelajaran matematika yang akan dilaksanakan dalam pengimplementasiannya nantinya itu sudah tersusun dalam Prota, Promes, dan juga RPP sehingga pembelajaran tersebut akan tersusun dan terancang sesuai dengan tingkat pembelajarannya. Dalam tahap yang keempat yaitu interpretasi dan implementasi. Menurut model dinamik atau Skillback adalah suatu proses pengembangan program pembelajaran yang dilakukan dengan cara menganalisis situasi dalam lingkungan sekolah, merumuskan tujuan dan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Menyusun rancangan pembelajaran yang terdiri dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Melaksanakan rancangan pembelajaran yang telah disusun dan mengevaluasi hasil belajar siswa dan program pembelajaran. Seperti contoh pada pembelajaran matematika, interpretasi dan implementasi dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Kegiatan dalam tahap ini adalah kegiatan monitoring, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembelajaran. Kegiatan feedback, yaitu memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program pembelajaran. Kegiatan penilaian, yaitu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Dan kegiatan rekonstruksi, yaitu melakukan perbaikan terhadap program pembelajaran berdasarkan hasil monitoring, feedback, dan penilaian. Penilaian yang dilakukan di SMP Negeri 6 Singaraja pada kurikulum 2013 yaitu dilakukan dengan penilaian dari penugasan, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa model kurikulum Skillback atau yang dinamakan model dinamik ini
merupakan model pengembangan kurikulum untuk para guru dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah melalui 5 tahapan, yaitu menganalisis situasi, memformulasikan tujuan, menyusun program, interpretasi dan implementasi, monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi.